Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan praktik lab skill. Hari ini kita akan membahas tentang prosedur atau teknik pengumpulan spesimen. Salah satu bentuk spesimen itu adalah darah. Dalam kegiatan pengumpulan darah ini sering juga dikenal dengan istilah plebotomi. Dalam praktek laboratorium klinik itu ada 3 macam cara memperoleh darah. Yang pertama adalah dengan melalui tusukan vena atau venipuncture. Yang kedua adalah dengan tusukan kulit atau skin puncture. Dan yang ketiga adalah dengan melalui tusukan arteri atau tusukan nadi. Selanjutnya, bagaimana prosedur, tata cara, atau SOP dari kegiatan tersebut? Silahkan saksikan video berikut ini. Salah satu teknis untuk plebotomi ya, dari 3 cara tadi, 3 cara memperoleh darah. Salah satunya adalah dengan venipuncture. Ya. Venipuncture adalah cara pengambilan darah dengan penusukan melalui vena. Umumnya darah ini diambil di vena median cubital, ya, pada anterior lengan. Itu di sisi dalam lipatan siku. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Nah, ini yang cukup mempermudah kita. Tapi kadang-kala kita kesulitan juga ya. Nah, kalau tidak bisa di median cubital, 2 tempat lagi bisa di vena cephalica atau vena basilica. Hanya saja yang di basilika kita harus lebih hati-hati ya. Di basilika ini dekat di brachialis ya, dan saraf median. Jadi kalau tidak hati-hati kita bisa mengenai saraf pada saat penusukannya. Tetapi jika 2 vena ini juga masih kesulitan kita atau masih bahkan tidak bisa, maka terpaksa kita harus di daerah pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan ini relatif lebih banyak lagi sarafnya. Selain itu di tempat pergelangan tangan ini ya jarumnya diusahakan yang lebih kecil ya. Ada beberapa lokasi pengambilan darah yang tidak boleh dilakukan. Ini lokasi yang tidak boleh atau tidak bisa. Misalnya di lengan pada sisi mastektomi, kemudian di tempat daerah yang ada edemanya, ada hematomanya, kemudian di lokasi yang di mana darah sedang ditransfusi tidak boleh, kemudian di daerah bekas luka juga tidak boleh, kemudian daerah dengan kanula fistula atau cangkokan vaskular itu juga tidak boleh. Di daerah intravena lines, pengambilan darah di daerah ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih encer dan dapat meningkatkan atau menurunkan kadar zat tertentu. Kemudian untuk cara pengambilan darah vena ini sendiri atau venipuncture ini ada 2, yaitu bisa cara manual. Pengambilan darah dengan cara manual ini biasanya menggunakan syring atau alat suntik. Sedangkan yang satu lagi ini menggunakan vacuum. Jadi ada vakum, seperti vakum ya. Baik, langsung saja kita kali ini akan mempraktekkan prosedur pengambilan darah vena dengan menggunakan syring atau menggunakan spet ya.
Lakukan pendekatan pada pasien agar pasien nyaman dengan tindakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan terhadap diri klien. Kemudian, perawat juga menyiapkan diri dengan cara mencuci tangan. Setelah kita memberikan penjelasan dan pasien nampak tenang, selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah botol untuk persediaan, kemudian spad, kemudian penarik spadnya, vakumnya, ya, kemudian swab, alkohol, dan plester, ya, serta yang terakhir tourniquet, ya. Selanjutnya adalah menentukan tempat pengambilan spesimen, yaitu di median kubital, ya. Caranya adalah dengan memasang tourniquet, ya. Kemudian melakukan palpasi venanya, ya. Cari titik yang pasti, ya. Apabila sudah dirasa baik, ya, ya, kalau sudah baik, kemudian dilepas tourniquetnya, ya. Selanjutnya kita akan menyiapkan spad dengan nalnya. Ukuran spad bisa 5 atau 10 cc. Selain spad, kita juga bisa menggunakan aboket dari ukuran terbesar sampai yang terkecil, ya, dari 21 sampai 25, ya, bisa kita siapkan. Posisi jarum tidak boleh dibuka dulu, ya, tidak boleh dilepaskan dulu dari penutupnya. Selanjutnya kita memasang handscoon, ya. Lakukan disinfeksi pada tempat penusukan, ya, lakukan sesuai dengan prosedur, memutar ke arah keluar, ya. Setelah itu kita fiksasi dengan tourniquet, ya. Ya, pada saat pemasangan tourniquet atau fiksasi, kita minta pasien juga untuk menggenggam, ya, tangannya menggenggam. Kemudian kita siapkan spad dan nalnya, ya. Kemudian kita perhatikan tempat insersi yang sudah kita pilih tadi, ya. Spadnya juga kita lihat tidak ada udara di dalamnya, ya, jadi harus dalam keadaan vakum, ya, supaya darah benar-benar bisa masuk dan tidak ada udara yang tercampur di dalam spad itu. Ya, selanjutnya kita melakukan insersi atau penusukan di tempat yang sudah kita tentukan tadi. Ya, sedikit tusukan, kemudian tarik ke atas. Ketika darah mulai masuk, ya, kita tarik pelan-pelan. Ya, kemudian darah diambil sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan atau spesimennya disesuaikan dengan yang diminta untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Ya, pada pemeriksaan ini kita akan mengambil darah sebanyak kurang lebih 3 cc, ya. Jadi kita pakai spadnya yang 5 cc. Jadi nggak sampai full ditarik ke atas. Perhatikan untuk menjaga gerakan, ya, karena sedikit aja gerakan itu bisa membuat jarum itu memecah atau merusak pembuluh darah, sehingga nanti akan plebitis, ya. Pasien juga kita tenangkan, ya, tetap berkomunikasi bila perlu, tetap menjaga agar pasien tenang, tidak banyak gerakan, ya, sampai tindakan ini selesai, ya, sampai darah yang kita butuhkan ini dirasa cukup. Kemudian kita akan mencabut nalnya dari tusukan ini, ya. Ya, kemudian kalau sudah mulai stabil, tourniquet bisa dilepas, ya. Kemudian siapkan
swab alkohol, nal diangkat, kemudian swab alkohol ditekankan di bagian insersi. Selanjutnya kita siapkan plester, ya, kemudian kita tempelkan di daerah kapas alkohol tersebut untuk difiksasi selama beberapa waktu, ya. Jadi kita minta pasien untuk mempertahankannya selama beberapa waktu supaya jangan timbul perdarahan, ya. Selanjutnya spesimen dalam spet tadi kita pindahkan ke dalam tabung vakum yang nanti berfungsi untuk memindahkan sampel darah ini ke dalam botol yang berisi cairan antikoagulan. Selanjutnya, karena spesimen ini akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium, jadi butuh transportasi, maka spesimen ini akan dipindahkan ke dalam tabung yang sudah berisi cairan atau obat antikoagulan supaya tidak menggumpal, ya. Ya, kita tunggu ya sampai semua darah masuk ke dalam tabung ini, kemudian kita goyang sebentar supaya dia tidak menggumpal, ya. Kemudian spet kita buang ke tempat sampah. Selanjutnya jangan lupa diberikan label, ya, sehingga spesimen ini tidak tercecer atau tidak tertukar. Selanjutnya dimasukkan juga ke dalam plastik.